Farel Prayoga, remaja berbakat dari Banyuwangi, menjalani hidup penuh perjuangan sejak kecil. Ibunya meninggal dunia saat ia masih balita, meninggalkan lubang dalam hatinya yang tak pernah benar-benar tertutup. Sejak itu, ayahnya, Pak Darto, membesarkannya sendirian dengan kerja keras dan kasih sayang yang besar. Ketika Farel beranjak remaja, Pak Darto memutuskan menikah lagi dengan seorang janda bernama Bu Sulastri. Awalnya, Farel merasa asing dan sulit menerima kehadiran ibu baru. Namun, seiring waktu, ia mulai melihat Bu Sulastri sebagai sosok ibu yang hangat. Kehidupan keluarga mereka berjalan harmonis hingga Farel mulai dikenal publik karena suara emasnya. Popularitasnya yang tiba-tiba membuat keluarga mereka berubah. Banyak orang datang mendekat, termasuk oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan ketenarannya. Saat ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung, Farel sangat terpukul. Ia merasa dunia runtuh, apalagi kini ia hanya tinggal bersama Bu Sulastri, yang mulai bersikap dingin dan menjaga jarak. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Darto, Farel mulai mencurigai ada yang tidak beres. Sertifikat rumah dan tanah warisan ayahnya tidak kunjung ditemukan. Ia mencoba bertanya baik-baik kepada Bu Sulastri, namun jawabannya selalu mengambang. Ketegangan makin terasa saat Farel mendengar kabar bahwa Bu Sulastri berencana menjual rumah mereka. Ia merasa takut kehilangan tempat tinggal satu-satunya yang penuh kenangan bersama almarhum ayahnya. Farel akhirnya berkonsultasi dengan Pak Teguh, pengacara yang dulu dekat dengan ayahnya. Pak Teguh menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum. Farel mencoba menemui Bu Sulastri dengan hati-hati, membawa bunga dan makanan kesukaannya. Namun yang didapat hanya tatapan sinis dan penolakan halus. Ia merasa tidak dihargai, tapi tetap bersabar. Hari demi hari, Farel terus berusaha menjalin komunikasi. Ia menyadari bahwa meski merasa dikhianati, ia tak boleh membalas dengan kebencian. Ia ingat pesan ayahnya, jangan lawan api dengan api. Lambat laun, sikap Bu Sulastri mulai melunak. Ia mulai menerima kehadiran Farel di rumahnya dan sesekali membuka pembicaraan. Ternyata, di balik kekakuannya, ia juga memendam luka yang dalam atas kepergian Pak Darto. Suatu sore, ketika Farel pulang manggung, ia menemukan secarik kertas di meja makan. Itu adalah tulisan tangan Bu Sulastri yang memintanya untuk bicara malam itu. Jantung Farel berdebar keras membacanya. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu. Dengan suara pelan, Bu Sulastri bercerita tentang ketakutannya kehilangan rumah dan anak tirinya sekaligus. Ia mengaku menyimpan sertifikat rumah karena takut Farel akan pergi meninggalkannya. Farel menatapnya haru. Ia memegang tangan Bu Sulastri dan berkata bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya, meskipun hubungan mereka tidak sempurna. Ia hanya ingin semua hak diwariskan dengan adil. Tangis pecah di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak Pak Darto meninggal, mereka saling memaafkan dan memeluk dengan tulus. Disitulah awal dari perjalanan baru mereka dimulai. Keesokan harinya setelah percakapan yang mengharukan itu, suasana di rumah mulai terasa berbeda. Farel bangun pagi dengan hati yang jauh lebih ringan. Aroma teh hangat buatan Bu Sulastri menyambutnya di meja makan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Keheningan pagi itu bukan lagi karena ketegangan, melainkan ketenangan. Sambil menyeruput teh, Farel memberanikan diri bertanya, "Bu, bagaimana kalau kita ke kantor notaris hari ini? Biar semuanya jadi jelas dan tercatat secara sah." Bu Sulastri sempat terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Ibu setuju, Le, kita selesaikan semuanya dengan baik," katanya lembut. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menghubungi notaris langganan keluarga, Bu Rina. Wanita paruh baya itu mengenal baik mendiang Pak Darto dan tahu betul persoalan hukum warisan. Ia menyambut kabar dari Farel dan segera menjadwalkan pertemuan sore hari itu. Sebelum berangkat, Bu Sulastri membuka laci lemari kamarnya dan mengambil map berwarna coklat tua.
Di dalamnya ada sertifikat hak milik rumah dan sebidang tanah di pinggir desa. Matanya berkaca-kaca saat menyerahkannya kepada Farel. Ini semua dulu milik bapakmu, sekarang waktunya kamu menjaganya, ucapnya. Farel menerima map itu dengan tangan bergetar. Rasanya seperti menerima amanat besar yang selama ini tersimpan. Ia menatap wajah ibu tirinya yang mulai menua, dan dalam hatinya tumbuh rasa hormat baru terhadap perempuan itu. Perjalanan ke kantor notaris mereka tempuh dengan motor tua peninggalan Pak Darto. Dalam perjalanan, Farel dan Bu Sulastri lebih banyak diam. Namun keheningan itu terasa hangat, bukan lagi canggung seperti dulu. Mereka sedang menyusun kembali hubungan yang pernah retak. Setibanya di kantor notaris, Bu Rina menyambut mereka ramah. Ia mempersilakan mereka duduk dan langsung memulai proses pencatatan. Apakah benar ibu ingin menyerahkan hak waris rumah dan tanah ini kepada anak tiri ibu, Farel Prayoga? Tanya Bu Rina dengan nada formal. Bu Sulastri menatap Farel sejenak, lalu mengangguk mantap. Benar, Bu, ini haknya. Saya hanya menyimpan sementara karena dulu saya bingung dan takut. Tapi sekarang saya yakin, Farel bisa menjaga warisan ayahnya dengan baik. Dokumen mulai disiapkan. Bu Rina menjelaskan prosedur hukum secara detail agar tak ada yang salah paham. Farel mendengarkan dengan saksama, berusaha memahami istilah-istilah hukum yang asing di telinganya. Proses penandatanganan pun tiba. Dengan pena hitam di tangan, Bu Sulastri menandatangani surat pernyataan di atas materai. Kemudian giliran Farel yang menandatangani sebagai penerima hak. Ruangan itu menjadi saksi satu babak penting dalam hidup mereka berdua. Setelah semua selesai, Bu Rina memberikan salinan dokumen yang telah dilegalisasi. Selamat ya, Farel. Sekarang semua hakmu sudah sah. Dan yang lebih penting, kalian berdua sudah menyelesaikan ini dengan hati yang damai, katanya sambil tersenyum. Di luar kantor notaris, Farel dan Bu Sulastri berdiri sejenak menatap langit senja. Angin bertiup lembut seolah ikut merayakan keputusan besar yang telah diambil. Terima kasih, Bu, Farel nggak akan sia-siain kepercayaan ini, ucap Farel tulus. Bu Sulastri memeluk Farel erat. Jaga rumah ini, jaga nama bapakmu, dan jaga ibu juga ya, katanya pelan. Farel hanya mengangguk sambil menahan air mata. Pelukan itu menutup hari dengan kedamaian yang lama mereka rindukan. Sepulang dari kantor notaris, Farel duduk di ruang tamu dan membuka kembali sertifikat itu. Ia membaca nama lengkap ayahnya yang tertera dengan tinta hitam tebal. Rasanya seperti ayahnya masih hidup, masih menuntunnya. Malam itu, Farel tak tidur di kamarnya. Ia memilih tidur di ruang tamu, tepat di bawah foto besar ayahnya yang tergantung di dinding. Di sana ia berdoa, bukan hanya untuk almarhum ayahnya, tapi juga untuk ibu tirinya, perempuan yang kini telah membuka hatinya kembali. Pagi hari di rumah peninggalan Pak Darto kini terasa berbeda. Setelah bertahun-tahun dihiasi kesunyian dan kecurigaan, kini aroma kehangatan kembali meresap ke setiap sudut ruangan. Farel bangun dengan semangat baru. Ia melihat Bu Sulastri sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Sini bantuin ibu goreng tempe, ya. Suara Bu Sulastri terdengar lembut dari arah dapur. Farel tersenyum kecil dan segera menyusul. Momen seperti ini dulu terasa mustahil, namun kini menjadi kenyataan. Seakan masa lalu yang kelam mulai tergantikan oleh harapan baru. Mereka duduk makan bersama di meja kayu tua yang pernah menjadi saksi pertengkaran diam-diam. Kali ini, tak ada lagi rasa canggung. Bahkan sesekali tawa kecil terdengar ketika Farel bercerita tentang kejadian lucu saat manggung. Setelah sarapan, Farel menyapu halaman depan rumah. Ia memperhatikan bahwa pagar sudah mulai berkarat, genteng bocor di beberapa bagian, dan taman dipenuhi rumput liar. Rumah ini butuh sentuhan cinta. Ia berniat merenovasinya perlahan, sebagai bentuk penghormatan untuk ayahnya. Bu Sulastri tampak memperhatikannya dari jendela. Dalam hatinya, ia merasa bangga sekaligus bersalah. Ia pernah mengira Farel akan merampas semuanya,
padahal justru anak tirinya itu ingin merawat apa yang tersisa dari kenangan bersama Pak Darto. Siangnya, Farel pergi ke toko bangunan membeli cat, kuas, dan beberapa alat kebersihan. Ia mengajak dua teman lamanya, Randy dan Adi, untuk membantu mengecat pagar dan membersihkan atap. Semangat gotong royong yang dulu hilang mulai hidup kembali. Warga sekitar yang melihat kegiatan itu ikut senang. Mereka mulai mendekat, menyapa, bahkan menawarkan bantuan. Seorang ibu tetangga datang membawa nasi goreng untuk mereka. Rumah ini mulai ramai lagi, ya, Rel, katanya sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegiatan memperbaiki rumah. Farel sengaja mengambil jeda dari jadwal manggung untuk fokus membenahi tempat yang penuh kenangan ini. Ia merasa seperti sedang membangun kembali pondasi kehidupannya yang sempat goyah. Di sela-sela kesibukan itu, Farel juga mengajak Bu Sulastri menata ulang isi rumah. Mereka menemukan album foto lama, surat-surat peninggalan Pak Darto, dan bahkan kaset-kaset jadul yang biasa diputar setiap pagi. Tangis dan tawa menyatu dalam proses itu. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Farel dan Bu Sulastri duduk berdua di teras. "Bu, aku pengen bikin acara doa bersama buat mengenang Bapak. Undang tetangga dan teman-teman Bapak dulu," ucap Farel pelan. Bu Sulastri mengangguk setuju. Ibu juga kepikiran itu. Biar semua orang tahu bahwa rumah ini masih hidup. Dan, hati kita juga, katanya dengan mata berkaca-kaca. Mereka saling menatap dalam diam yang bermakna. Hari doa bersama pun ditentukan. Farel mengurus undangan, menyiapkan makanan, dan menghubungi tokoh agama. Rumah yang dulu sepi kini dipenuhi obrolan, rencana, dan harapan. Seolah-olah Pak Darto tersenyum melihat dari atas sana. Malam sebelum acara, Farel duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka sertifikat rumah yang kini sudah resmi atas namanya. Tapi yang membuatnya lebih bersyukur bukan soal harta, melainkan hubungan yang berhasil dipulihkan. Ia menulis dalam buku hariannya, yang paling berharga bukan sertifikat ini, tapi hati ibu yang kembali terbuka. Dan rumah ini bukan cuma bangunan, tapi tempat pulangnya kasih sayang. Farel memandangi langit malam dari jendela. Bintang bertaburan, seolah turut merayakan kedamaian yang akhirnya datang setelah badai panjang. Ia menarik napas panjang, merasa siap melangkah ke masa depan dengan lebih tenang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, Farel bangun lebih awal dari biasanya. Ia segera mandi dan mengenakan batik terbaik yang disimpannya untuk acara-acara penting. Di luar kamar, Bu Sulastri terlihat sibuk di dapur menyiapkan makanan untuk para tamu. Kehangatan rumah yang dulu hilang, kini kembali terasa menyelimutinya. Satu persatu tetangga mulai berdatangan. Beberapa membawa makanan, sebagian lagi membantu menata kursi dan meja di halaman depan. Farel tak henti-hentinya tersenyum, menyambut tamu dan mengucapkan terima kasih. Ia merasa seperti anak kecil yang akhirnya punya keluarga besar lagi. Sekitar pukul 9 pagi, tokoh agama yang diundang datang dan memimpin doa bersama. Semua duduk khidmat, mengenang sosok Pak Darto yang selama hidupnya dikenal sebagai orang jujur, pekerja keras, dan sangat sayang keluarga. Air mata tak terbendung saat nama Pak Darto disebut dalam doa. Farel menunduk dalam, tangannya menggenggam erat Al-Quran kecil peninggalan ayahnya. Ia merasa seolah sang ayah hadir di antara mereka, tersenyum dari tempatnya yang damai. "Semoga tenang di sana, Pak, kami sudah baik-baik saja di sini," bisiknya pelan. Setelah doa selesai, Farel berdiri di depan para tamu dan menyampaikan sepatah dua patah kata. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tegar. Ia menceritakan bagaimana rumah ini hampir kehilangan makna, dan bagaimana ia dan Bu Sulastri belajar memaafkan dan memulai kembali. "Bapak saya selalu mengajarkan untuk tidak menyimpan dendam. Dan hari ini, saya belajar arti sesungguhnya dari kata itu," ucapnya di akhir sambutan. Semua yang hadir menatapnya haru, beberapa bahkan meneteskan air mata. Bu Sulastri ikut berdiri dan memeluk Farel di depan semua orang.
Farel ini anak yang luar biasa. Bukan hanya suaranya, tapi hatinya. Saya minta maaf atas semua salah saya. Dan saya bangga punya anak seperti dia, katanya terbata-bata. Momen itu menjadi puncak acara. Banyak yang mengabadikan momen haru itu dalam foto dan video. Tidak sedikit yang membagikan di media sosial, hingga tak lama kemudian video pelukan Farel dan ibu tirinya itu menjadi viral. Komentar positif membanjiri. Banyak yang terinspirasi dan tersentuh. Beberapa menyebut Farel bukan hanya penyanyi berbakat, tapi juga sosok anak yang punya nilai keluarga tinggi. Nama Farel kembali jadi buah bibir, namun kali ini bukan karena lagunya, melainkan ketulusannya. Setelah para tamu pulang, Farel dan Bu Sulastri duduk berdua di ruang tamu yang kini kembali tertata rapi. Di hadapan mereka ada 2 cangkir teh hangat dan sebakul pisang goreng. Mereka menikmati sore itu dengan tenang, tanpa beban seperti dulu. Farel lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam lemarinya. "Bu, aku punya sesuatu," katanya sambil membuka kotak itu. Isinya adalah foto lama Pak Darto yang sudah dibingkai. Di bawahnya tertulis, "Rumah ini akan tetap hidup karena cinta, bukan karena warisan." Bu Sulastri mengambil foto itu dan memeluknya. "Terima kasih, Le, Ibu benar-benar merasa bersalah dulu. Tapi Ibu bahagia, karena kamu masih menerima Ibu kembali," ucapnya lirih. Farel hanya tersenyum dan menggenggam tangan Bu Sulastri erat. Malam itu mereka memasang foto Pak Darto di ruang tamu, menggantikan foto lama yang telah memudar. Farel menatap foto itu dengan mata yang penuh makna. Rumah ini telah kembali hidup, bukan karena sertifikat, tapi karena cinta dan pengampunan. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Farel mulai kembali menerima jadwal manggung, tapi ia memastikan untuk tetap pulang setiap minggu ke rumah. Ia ingin menjaga hubungan ini tetap utuh. Ia sadar, sebesar apapun dunia luar, rumah adalah tempat ia berpijak. Hubungannya dengan Bu Sulastri makin dekat. Mereka sering berbagi cerita, tertawa, bahkan kadang memasak bersama. Warga sekitar pun turut senang melihat mereka kembali akur. "Akhirnya rumah Pak Darto ramai lagi," kata salah satu tetangga. Farel juga mulai menabung untuk merenovasi rumah secara lebih besar. Ia ingin rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol kebangkitan keluarganya. Ia bahkan mulai menulis lagu baru yang terinspirasi dari perjalanan panjangnya bersama ibu tirinya. Lagu itu ia beri judul, "Rumah yang Kembali Hidup". Liriknya bercerita tentang pertemuan, perpisahan, luka, dan pengampunan. Lagu itu kemudian dirilis dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak yang mengatakan lagu itu menyentuh hati dan menginspirasi. Pada akhirnya, Farel menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang memiliki sertifikat, tapi siapa yang mau memaafkan. Dan dalam rumah kecil, peninggalan Pak Darto, ia menemukan arti sebenarnya dari keluarga, bukan tentang darah, tapi tentang hati. Beberapa minggu setelah acara doa bersama, rumah Farel mulai benar-benar terasa hidup. Suara-suara tetangga yang mampir, obrolan santai di sore hari, serta aroma masakan dari dapur menjadi bagian dari rutinitas baru. Farel dan Bu Sulastri tak lagi canggung. Mereka seperti ibu dan anak kandung yang telah lama bersatu kembali. Suatu sore, ketika Farel sedang menyapu halaman depan, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang perempuan muda dengan kacamata hitam dan rambut panjang terurai. Wajahnya tampak asing, namun raut mukanya mengisyaratkan sesuatu yang familiar. "Permisi, ini rumah almarhum Pak Darto?" tanya perempuan itu sambil mendekat. Farel mengangguk. "Iya, betul. Ada keperluan apa, Mbak?" tanyanya sopan. Perempuan itu membuka kacamatanya dan tersenyum kecil. "Nama saya Ratna. Saya, adik tiri ayahmu." Farel tertegun. Adik tiri. Ia berusaha mengingat, tapi tak pernah mendengar nama itu disebut oleh ayahnya. Ratna lalu menunjukkan beberapa foto lama, di antaranya foto Pak Darto bersama seorang perempuan dan anak kecil di sebuah rumah tua. Bu Sulastri yang mendengar percakapan itu segera keluar dan menatap Ratna penuh curiga.
Namun Ratna menjelaskan dengan tenang bahwa ia bukan datang untuk mencari masalah. Ia hanya ingin mengenang masa lalu dan memperkenalkan dirinya. Bapak kami sama, tapi beda ibu. Sejak kecil aku ikut ibuku ke Jakarta. Tapi aku selalu ingin tahu bagaimana kabar Mas Darto. Aku baru tahu beliau wafat beberapa bulan lalu dari kenalan lama, ucap Ratna lirih. Farel mempersilakan Ratna masuk. Mereka duduk di ruang tamu, dan Farel mengambilkan minum sambil mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tak menyangka masih ada keluarga yang belum dikenalnya selama ini. Dalam obrolan mereka, Ratna menceritakan masa kecilnya yang penuh perjuangan, mirip dengan Farel. Ia berkata bahwa meski ayah mereka jarang bertemu, Ratna tidak pernah menyimpan dendam. Justru ia merasa lega akhirnya bisa bertemu dengan keluarga dari pihak ayah. Bu Sulastri masih terlihat berhati-hati. Ia tak mau lagi kejadian lama terulang, orang datang hanya untuk meributkan warisan. Namun Ratna menegaskan, saya nggak datang untuk minta apa-apa. Saya cuma ingin bersilaturahmi, dan kalau boleh, melihat rumah tempat Mas Darto menghabiskan hari-hari terakhirnya. Farel terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kalau memang itu niat Mbak Ratna, saya senang sekali. Saya juga nggak pernah tahu kalau saya punya bibi dari pihak ayah. Ia mulai merasa ada bagian dari dirinya yang utuh kembali. Ratna kemudian diajak berkeliling rumah. Ia menatap setiap sudut dengan mata berkaca-kaca, terutama saat melihat kamar yang pernah ditempati Pak Darto. Ia menyentuh bingkai foto ayah mereka dengan penuh haru. Suaramu mirip Mas Darto, katanya sambil tersenyum. Waktu kamu nyanyi di TV, aku sempat curiga. Tapi waktu kamu sebut nama ayahmu, aku langsung yakin. Makanya aku nekat ke sini. Farel tertawa kecil, merasa hangat mendengar itu. Sebelum pulang, Ratna menyerahkan sebuah album foto kepada Farel. Ini kenangan waktu kecilku sama Mas Darto. Aku yakin kamu belum pernah lihat foto ini. Simpanlah, mungkin bisa jadi pelengkap kenanganmu juga. Farel menerima album itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto-foto sang ayah saat muda, bahkan beberapa yang belum pernah dilihatnya sekalipun. Ada foto Pak Darto memeluk anak kecil, mungkin itu Ratna kecil. Malam harinya, Farel dan Bu Sulastri duduk bersama membahas kedatangan Ratna. Bu Sulastri mengakui masih merasa waspada, namun ia tidak menolak jika Ratna memang benar-benar keluarga dan tidak berniat buruk. Bapakmu itu orang baik, Rel. Pasti punya banyak jejak di masa lalunya. Kita nggak bisa menolak darah dagingnya datang kalau memang niatnya baik, ucap Bu Sulastri sambil menyeruput teh hangat. Farel mengangguk. Ia sadar, dunia ini penuh kejutan. Dan kejutan itu tidak selalu buruk. Kadang justru membuka lembaran baru yang lebih lengkap. Ia merasa pertemuan dengan Ratna adalah bagian dari perjalanan untuk mengenal jati dirinya lebih dalam. Ia lalu menuliskan dalam jurnalnya, keluarga bukan hanya yang tinggal bersama kita setiap hari, tapi juga mereka yang membawa potongan-potongan masa lalu yang kita cari. Hari ini, satu potongan itu datang dengan wajah yang tenang dan niat yang tulus. Setelah pertemuan yang mengejutkan dengan Ratna, suasana rumah Farel makin terasa lengkap. Beberapa hari kemudian, Ratna kembali berkunjung, kali ini membawa suaminya dan anaknya yang masih kecil. Mereka tampak bahagia berada di rumah peninggalan Pak Darto. Kebersamaan itu menciptakan ikatan baru yang tak terduga sebelumnya. Farel duduk di ruang tamu bersama Bu Sulastri dan Ratna, membicarakan banyak hal tentang masa lalu dan masa depan. Di sela perbincangan, muncul gagasan menarik dari Farel. Bu, Mbak Ratna, aku kepikiran, gimana kalau rumah ini kita jadikan tempat singgah seni atau rumah baca untuk anak-anak sekitar? Bu Sulastri dan Ratna saling pandang. Tempat singgah seni, tanya Bu Sulastri dengan dahi berkerut. Farel mengangguk. Iya, rumah ini punya sejarah. Bapak suka musik, aku juga tumbuh besar di sini. Daripada rumah ini cuma jadi tempat tinggal, kenapa nggak dimanfaatkan buat sesuatu yang bermanfaat? Ratna terlihat antusias. Aku setuju. Anak-anak sekarang butuh ruang belajar yang nyaman.
Kalau ada rumah baca atau tempat latihan musik gratis, pasti mereka senang. Ia lalu bercerita bahwa di Jakarta pun banyak komunitas yang melakukan hal serupa, dan hasilnya luar biasa. Bu Sulastri awalnya masih ragu. Baginya, rumah ini penuh kenangan pribadi. Tapi melihat semangat Farel dan Ratna, hatinya mulai terbuka. Asal rumah ini tetap bisa kita huni, Ibu setuju. Tapi jangan dijadikan tempat ramai-ramai terus tiap malam, ya, katanya setengah bercanda. Farel tertawa, lalu langsung menyusun rencana. Ia membuat daftar apa saja yang dibutuhkan, rak buku, alat musik bekas, tikar, meja belajar, dan cat dinding baru. Ia juga berencana menghubungi beberapa temannya di dunia hiburan untuk mendukung proyek kecil ini. Selama beberapa minggu, Farel sibuk mondar-mandir mencari barang bekas layak pakai. Ia juga menggalang donasi dari pengikut media sosialnya yang jumlahnya sudah jutaan. Respons yang ia terima luar biasa. Banyak yang tertarik membantu, baik dengan uang maupun barang. Sementara itu, Ratna dan keluarganya mengirimkan beberapa kardus buku anak-anak dari Jakarta. Ada ensiklopedia, buku cerita bergambar, dan beberapa novel remaja. Bu Sulastri juga menyumbang koleksi buku milik almarhum Pak Darto yang masih terawat. Tak lama, halaman rumah yang dulunya kosong mulai diisi dengan taman kecil dan kursi panjang. Sebuah papan sederhana bertuliskan "Pojok Seni dan Baca Pak Darto" dipasang di depan pagar. Anak-anak desa yang penasaran mulai berdatangan dan bermain sambil belajar. Di dalam rumah, salah satu kamar diubah menjadi ruang baca dan mini studio musik. Farel menyediakan gitar akustik, keyboard bekas, dan bahkan satu mic kecil untuk anak-anak belajar menyanyi. Ia mengajar mereka setiap akhir pekan. Kegiatan itu mendapat sambutan hangat dari warga sekitar. Bahkan kepala desa datang langsung meninjau dan menawarkan dukungan, termasuk jaringan internet gratis untuk menunjang kegiatan belajar. Farel merasa mimpinya pelan-pelan menjadi kenyataan. Melihat anak-anak tertawa di halaman rumah, Bu Sulastri akhirnya tersenyum tulus. Ternyata, rumah ini memang lebih hidup saat penuh dengan suara, katanya pelan. Sambil duduk di bangku depan, Farel menoleh dan menjawab, "Bapak pasti senang lihat ini semua, Bu." Ratna juga terlihat bahagia. Ia kini rutin datang 2 minggu sekali dan sesekali membawakan dongeng atau bernyanyi bersama anak-anak. Hubungannya dengan Farel pun makin erat. Mereka kini benar-benar seperti saudara kandung yang terpisah dan akhirnya bertemu kembali. Di malam yang tenang, Farel menulis catatan di buku harian yang selalu ia simpan di laci meja. Rumah ini bukan lagi tempat berlindung dari hujan, tapi juga tempat menumbuhkan mimpi. Dan aku hanya ingin terus menjaga nyala harapan di dalamnya. Bu Sulastri yang membaca catatan itu secara tak sengaja, menangis pelan di kamarnya. Ia tak menyangka anak tiri yang dulu ia curigai bisa membawa rumah ini sejauh itu. Hatinya kini penuh syukur dan rasa bangga. Pagi itu, udara terasa segar dan langit cerah. Farel berdiri di halaman rumah, menatap papan "Pojok Seni dan Baca Pak Darto" dengan mata berbinar. Di pikirannya, kenangan tentang ayah tirinya mengalir seperti sungai deras. Ia mulai merasa ada sesuatu yang belum ia gali, jejak masa lalu sang ayah yang mungkin bisa menginspirasi lebih banyak anak-anak. Di meja ruang tengah, Farel menemukan sebuah kotak kayu tua saat merapikan lemari tua milik Pak Darto. Di dalamnya, tersimpan buku-buku catatan, kaset pita lama, dan surat-surat yang sudah menguning. Ia membuka satu persatu, lalu membaca surat yang ditulis tangan dengan tinta biru pudar. Surat itu ditujukan kepada sahabat karib ayahnya, seorang musisi bernama Pak Gunawan. "Darto, musik adalah napas hidupmu. Jangan pernah berhenti membuat nada, meski dunia kadang tak mendengar," tulis Pak Gunawan. Kalimat itu membuat Farel merinding. Ia tak menyangka ayah tirinya memiliki kehidupan musikal yang begitu dalam sebelum menikah dengan ibunya. Farel memutuskan mencari tahu lebih banyak. Ia menelepon beberapa orang tua di desa, menanyakan siapa yang masih ingat tentang Pak Gunawan.
Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia mendapat alamat rumahnya yang ternyata tidak jauh dari desa sebelah. Dengan motor butut warisan Pak Darto, Farel meluncur ke sana. Rumah Pak Gunawan sederhana, berdinding kayu dan beratap seng, dikelilingi pohon rambutan yang sedang berbuah. Seorang pria tua menyambut Farel dengan senyum ramah. "Kamu pasti anaknya Darto, ya?" tanyanya. Farel mengangguk. Ia pun menceritakan niatnya. Pak Gunawan mengundangnya masuk ke ruang tamu yang penuh dengan alat musik tua. Di dinding, tergantung foto-foto lawas, salah satunya adalah foto Pak Darto muda dengan gitar di tangan dan senyum cerah di wajahnya. "Bapakmu itu jenius. Dulu kami punya grup musik jalanan. Dia sering menciptakan lagu dari puisi-puisi, dan punya mimpi mendirikan sekolah musik gratis," kenang Pak Gunawan dengan mata berkaca-kaca. Farel terdiam. Ternyata cita-citanya sekarang adalah warisan dari impian sang ayah. Pak Gunawan lalu memberikan beberapa lagu ciptaan Pak Darto dalam bentuk lirik di buku catatan tua. Farel membacanya dan merasa seperti mendengar suara ayahnya kembali. Ia memutuskan untuk menghidupkan lagu-lagu itu dengan merekamnya ulang. Sesampainya di rumah, Farel mulai mempelajari lirik-lirik itu. Ia mengaransemen ulang lagu pertama berjudul "Langit Desa", yang bercerita tentang keindahan kampung halaman dan harapan di balik kesederhanaan. Ia menyanyikannya di studio mini miliknya dan mengunggah ke YouTube. Respon publik luar biasa. Video itu viral dalam waktu 2 hari. Banyak yang tersentuh dengan liriknya yang dalam dan aransemen yang sederhana namun menyentuh. Tak sedikit yang mengomentari betapa beruntungnya Farel memiliki sosok ayah yang begitu menginspirasi. Bu Sulastri yang mendengar lagu itu menangis saat menonton video tersebut. "Itu suara Darto, dalam nadamu, Farel," katanya dengan suara bergetar. Ia merasa Darto kembali hadir di rumah itu melalui suara dan semangat Farel. Ratna pun tak ketinggalan membagikan video itu ke teman-temannya di Jakarta. Ia bangga sekaligus haru. Ia bahkan menghubungi produser lama ayahnya yang kini bekerja di label rekaman indie. Produser itu tertarik untuk membantu merekam album khusus lagu-lagu warisan Pak Darto. Dalam waktu singkat, Farel kembali masuk dunia hiburan, kali ini bukan hanya sebagai penyanyi muda, tapi sebagai penerus semangat dan karya ayahnya. Ia mulai tampil di berbagai acara seni, memperkenalkan lagu-lagu lawas ayahnya yang dimodernisasi tanpa kehilangan nuansa klasiknya. Di salah satu konser kecil di kota, Farel membawakan lagu "Pelita Senja" sambil memutar slideso foto-foto kenangan Pak Darto bersama keluarga dan anak-anak desa. Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Ketenaran Farel kini tak hanya tentang suaranya, tapi juga karena keberaniannya mengangkat sejarah keluarganya yang sederhana dan penuh makna. Banyak remaja yang mulai belajar musik karena terinspirasi oleh ceritanya. Bu Sulastri kini tak lagi ragu terhadap keputusan memberikan sertifikat hak rumah kepada Farel. Ia justru merasa telah menyerahkan rumah itu kepada orang yang tepat, bukan hanya karena Farel anak yang baik, tapi karena ia mampu menjaga warisan suaminya dengan sepenuh hati. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Farel duduk di teras rumah dengan gitar di pangkuan. Ia memetik dawai sambil menyanyikan lagu terakhir dari buku ayahnya. Lagu itu berjudul "Kembali Pulang". Suaranya mengalun pelan, penuh rindu dan cinta. Dari jendela, Bu Sulastri memandang Farel dengan senyum tulus. "Kamu bukan cuma anak tiri, Farel. Kamu darah daging harapan di rumah ini." Keesokan harinya, Farel baru saja selesai menyiram tanaman di halaman rumah ketika ponselnya berdering. Di layar tertera nama Ratna Jakarta. Dengan cepat ia mengangkat, mengira mungkin Ratna hendak membicarakan video lagunya yang viral. Namun, suara Ratna terdengar berbeda dari biasanya. "Farel, kamu harus tenang, ya. Ada sesuatu yang harus kamu tahu," ucapnya pelan. Farel langsung merasakan firasat aneh. Ia duduk di bangku taman dan menjawab, "Katakan saja, Mbak Ratna." Ratna menjelaskan bahwa sebuah perusahaan rekaman besar di Jakarta tertarik dengan kisah dan lagu-lagu Farel.
Tapi bukan itu yang membuatnya gugup. Yang bikin aku kaget, ada seseorang yang datang ke kantor mereka dan mengaku sebagai keluarga kamu. Dia bilang dia, kakak kandungmu. Farel terdiam. Ia mengernyit. Kakak kandung. Seumur hidup, ia tak pernah mendengar bahwa ia punya saudara kandung. Ibunya tak pernah menyebut itu, dan ayah tirinya pun tidak. Namanya siapa? Tanya Farel hati-hati. Namanya Arman Prayoga. Usianya 23 tahun. Dia membawa beberapa dokumen dan foto-foto lama. Salah satunya foto ibumu saat muda menggendong dua anak laki-laki, jelas Ratna. Jantung Farel berdegup kencang. Ia meminta Ratna mengirimkan foto-foto itu. Beberapa menit kemudian, foto itu masuk. Farel membuka dan terpaku. Di sana, ibunya berdiri di depan rumah sakit, menggendong bayi kembar. Salah satunya mengenakan topi biru, topi yang dulu pernah ia temukan di lemari tua, tapi tak pernah tahu asal-usulnya. Farel merasa pikirannya bercabang. Ia ingat beberapa kenangan masa kecil yang kabur, seperti suara tangisan lain di dekatnya, atau mainan yang sering hilang begitu saja. Mungkinkah ia memiliki saudara kembar yang dipisahkan sejak bayi? Ia menemui Bu Sulastri di dapur dan menunjukkan foto itu. Wanita itu tertegun. Lama ia terdiam sebelum akhirnya berkata, "Ya Tuhan, akhirnya rahasia itu terbuka juga." Dengan suara pelan, Bu Sulastri mengaku bahwa sebelum menikah dengan Pak Darto, ia pernah mendengar bahwa Farel dibawa ibunya dari rumah sakit tanpa sepengetahuan keluarga besar. Ibumu hanya bisa mengurus satu anak saat itu. Ayah kandungmu tidak mampu, dan entah kenapa, mereka hanya bawa kamu. Bu Sulastri mengatakan bahwa ia pernah menemukan surat dari ibunya Farel yang menyebut tentang seorang anak bernama Arman, tapi surat itu sudah lama terbakar ketika rumah lama mereka kebakaran. Farel merasa seperti disambar petir. Ternyata hidupnya adalah potongan-potongan teka-teki yang baru mulai disatukan sekarang. Ia menatap ke arah sawah luas, berpikir tentang masa kecil yang tak lengkap dan saudara yang tak pernah ia kenal. Ratna kemudian menghubungi lagi dan berkata bahwa Arman ingin bertemu langsung. Dia bilang ingin bertemu kamu, bukan untuk menuntut atau apa-apa. Dia cuma ingin kenal kamu. Dia tahu kamu adiknya dari suara dan lagu-lagu kamu, tutur Ratna. Farel butuh waktu. Ia tak ingin terburu-buru mempercayai seseorang yang baru muncul. Tapi di lubuk hatinya, ada rasa penasaran yang tak bisa ditepis. Ia memutuskan menulis surat untuk Arman, menceritakan tentang hidupnya di desa, tentang ayah tirinya, dan tentang rumah yang kini ia jaga. Beberapa hari kemudian, surat balasan datang. Isinya hangat dan penuh emosi. Arman menceritakan hidupnya di panti asuhan, perjuangannya bekerja serabutan, dan betapa ia selalu merindukan bagian hidup yang hilang, sang adik yang ia dengar dari cerita lama para perawat. Mereka sepakat untuk bertemu di Jogja, kota yang berada di tengah antara desa Farel dan tempat tinggal Arman. Farel mengajak Bu Sulastri untuk menemaninya. Wanita itu mendukung penuh, walau tampak sedikit khawatir dengan kejutan-kejutan yang datang bertubi-tubi. Di stasiun Jogja, pertemuan itu terjadi. Dua pemuda berdiri saling pandang. Wajah mereka sangat mirip, mata mereka sama, cara tersenyumnya pun serupa. Arman maju lebih dulu, lalu memeluk Farel erat. Tak ada kata-kata, hanya air mata. "Terima kasih sudah hidup," bisik Arman. "Aku takut kamu udah nggak ada. Tapi ternyata kamu bukan cuma hidup, kamu bersinar." Farel tersenyum di tengah tangis. "Aku juga takut ketemu orang asing. Tapi ternyata kamu nggak asing. Kamu terasa dekat." Pertemuan itu membuka pintu baru dalam hidup Farel. Ia tak lagi sendirian di dunia. Kini ada sosok saudara yang memiliki darah dan sejarah yang sama. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan bernyanyi bersama di trotoar Malioboro malam itu. Bu Sulastri hanya bisa memandang dari jauh dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, kisah hidup Farel masih panjang. Rumah yang ia serahkan kini bukan hanya tempat berteduh, tapi tempat bagi Farel memulai lembaran baru, sebagai anak, saudara, dan penjaga warisan kasih sayang.
Setelah pertemuan mengharukan di Jogja, Farel dan Arman pulang ke desa bersama Bu Sulastri. Mereka menaiki kereta ekonomi, duduk berdampingan sambil sesekali tertawa kecil. Arman bercerita tentang kerasnya hidup di kota, sedangkan Farel mengenalkan cerita-cerita lucu masa kecilnya bersama kambing peliharaan dan sahabat lamanya. Setibanya di rumah, Bu Sulastri menyambut mereka dengan teh hangat. Mulai hari ini, rumah ini bukan hanya milik Farel, tapi juga rumahmu, Arman, ucapnya lembut. Arman menahan tangis, merasa belum pantas menerima sambutan sehangat itu dari wanita yang baru dikenalnya. Beberapa hari berlalu, Arman membantu Farel membersihkan halaman, mengecat ulang pagar, dan menata taman. Kehadiran Arman membawa energi baru. Farel merasa tidak lagi menjalani hari-hari sendiri. Mereka seperti kawan lama yang terpisah bertahun-tahun, namun tetap sejiwa. Suatu sore, Bu Sulastri memanggil keduanya ke ruang tamu. Ia membawa map coklat besar berisi dokumen-dokumen penting. Ini adalah sertifikat rumah dan tanah yang selama ini Farel tempati, ucapnya pelan, dan hari ini saya ingin menyerahkannya secara sah kepada Farel. Farel dan Arman saling pandang. Bu, apa ini tidak terlalu cepat? Tanya Farel hati-hati. Tapi Bu Sulastri menggeleng. Kalian berdua sudah cukup dewasa. Farel, kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa menjaga rumah ini. Kamu tidak menyia-nyiakan hidup. Dan Arman, kamu saudara kandungnya. Saya percaya kalian bisa menjaga warisan ini bersama. Dengan mata berkaca-kaca, Bu Sulastri menandatangani surat pernyataan penyerahan hak. Ia menyerahkan map itu kepada Farel sambil menggenggam tangan anak tirinya dengan penuh haru. Dulu saya tidak percaya kamu bisa bertahan. Tapi kamu membuktikan lebih dari itu. Kamu membuat saya bangga jadi ibu tirimu. Farel memeluk wanita itu erat. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan pernah lupain semua ini. Arman pun maju, lalu berlutut di hadapan Bu Sulastri. Saya mungkin bukan anak ibu, tapi izinkan saya menjaga Farel dan rumah ini seperti menjaga keluarga saya sendiri. Sore itu, mereka duduk bertiga di beranda rumah. Angin semilir menerpa wajah mereka, membawa aroma padi dan bau tanah basah. Farel membuka map itu dan memandangi sertifikat yang kini atas namanya. Tapi yang lebih berharga dari kertas itu adalah perasaan dimiliki, dihargai, dan tidak sendiri. Tanah ini bukan sekadar warisan, ucap Arman pelan, tapi tempat kita mulai lagi. Malamnya, Farel mengajak Arman berjalan ke bukit kecil di belakang rumah. Di sanalah dulu ia sering menyendiri, merenungi hidupnya yang penuh luka. Kini, tempat itu menjadi saksi perjanjian antara dua saudara. Kalau suatu hari aku pergi ke kota, kamu jaga rumah ini, ucap Farel. Dan kalau suatu hari aku juga harus pergi, kita titipkan pada orang yang kita percaya. Tapi janji, rumah ini akan tetap hidup, jawab Arman. Mereka bersalaman, lalu tertawa kecil. Kok kayak upacara, ujar Arman sambil menjitak pelan kepala adiknya. Tapi aku suka. Esoknya, kabar tentang penyerahan sertifikat itu tersebar di desa. Banyak yang datang menyalami Bu Sulastri dan memuji keteguhannya merawat Farel. Bahkan Pak Lurah ikut datang, membawa bingkisan kecil dan berkata, "Langka lo, ibu tiri mau legawa begini." Bu Sulastri hanya tersenyum. Dulu saya pikir darah itu yang paling kuat. Tapi ternyata, cinta dan kesetiaan jauh lebih besar dari sekadar hubungan darah. Hari-hari berikutnya terasa ringan. Farel mulai menulis lagu baru bersama Arman. Judulnya, Janji di Tanah Kita. Lagu itu bercerita tentang kehilangan, pertemuan, dan cinta yang tumbuh tanpa syarat. Ketika lagu itu diunggah ke media sosial, responsnya luar biasa. Banyak yang tersentuh dengan kisah mereka. Seorang produser musik dari Jakarta kembali menghubungi Ratna dan meminta mereka datang ke ibu kota untuk rekaman album penuh. Tapi Farel menolak sementara waktu. Saya ingin tinggal di rumah ini dulu, menyatu dengan tanah yang sudah jadi milik kami, katanya. Arman mendukung penuh. Jakarta bisa menunggu. Tapi rumah ini, butuh kita sekarang.
Mereka membangun ruang kreatif kecil di pojok rumah. Arman mulai belajar main gitar, dan Farel mengajarinya vokal dasar. Kadang, warga desa datang menonton mereka berlatih, dan suasana rumah itu berubah menjadi tempat seni yang hidup. Bu Sulastri sering mengamati mereka dari balik jendela. Ia tak pernah menyangka, keputusan menyerahkan sertifikat itu membawa begitu banyak kebaikan. Ia tahu, rumah itu kini di tangan yang tepat, dua anak muda yang tidak hanya bertalenta, tapi juga saling melengkapi. Di atas tanah warisan itu, dua saudara yang dulu dipisahkan oleh nasib kini bersatu dalam mimpi yang sama. Mereka tak hanya menjaga rumah, tapi juga merawat janji yang telah mereka buat untuk selalu saling mendukung, apapun yang terjadi. Pagi itu, mentari menyinari rumah kecil di pinggir desa dengan sinar keemasan yang hangat. Farel dan Arman duduk berdua di depan rumah, menyesap kopi buatan Bu Sulastri. Burung-burung bersiul dari pepohonan, dan angin pagi berhembus lembut, membawa harapan baru di setiap hembusannya. Sudah 2 bulan sejak penyerahan sertifikat. Rumah itu kini lebih hidup dari sebelumnya. Temboknya bersih, taman tertata, dan suara musik mengalun hampir setiap sore. Warga sekitar menyebutnya rumah seni Farel. Bahkan anak-anak kecil mulai datang untuk belajar bernyanyi dari Farel dan bermain gitar dari Arman. Suatu siang, Ratna datang membawa berita. Kalian diundang tampil di acara amal di Jakarta. Disiarkan langsung di TV nasional. Penontonnya jutaan. Ini kesempatan besar, katanya dengan semangat. Farel dan Arman saling pandang. Dulu, Farel akan langsung setuju. Tapi sekarang, ia berpikir lebih panjang. Boleh aku diskusi dulu dengan Arman dan ibu? Tanya Farel. Di ruang tengah, mereka bertiga berbincang serius. Kalau kalian pergi, rumah ini akan kosong, ucap Bu Sulastri pelan. Tapi saya tahu, panggilan kalian memang ke panggung besar. Saya nggak akan tahan kalian di sini selamanya. Farel menggenggam tangan ibunya. Kalau kami pergi, kami akan kembali, Bu. Rumah ini tetap jadi tempat pulang. Selamanya. Akhirnya mereka memutuskan berangkat ke Jakarta. Tapi kali ini, bukan hanya sebagai penyanyi dan pendatang baru, melainkan sebagai dua bersaudara yang sudah menyatu dalam mimpi yang sama. Mereka membawa lagu, Janji di Tanah Kita, dan beberapa karya baru yang mereka buat bersama. Sampai di Jakarta, mereka disambut luar biasa. Banyak orang ingin tahu tentang kisah mereka, tentang anak tiri yang dulu dianggap beban, kini bangkit jadi bintang. Tentang saudara tiri yang akhirnya menjadi sahabat sejati. Media-media besar berlomba-lomba menulis cerita mereka. Saat tampil di acara amal, suasana begitu haru. Lampu sorot menyorot wajah Farel yang menyanyikan lagu dengan penuh perasaan. Arman duduk di belakangnya, mengiringi dengan petikan gitar sederhana, tapi menyentuh. Penonton diam terpaku, tak sedikit yang meneteskan air mata. Setelah penampilan itu, mereka menerima banyak tawaran. Tapi kali ini, mereka lebih selektif. Mereka hanya menerima pekerjaan yang memberi dampak positif dan tetap menghormati waktu keluarga. Bagi mereka, keluarga adalah prioritas yang tak bisa dikompromikan. Di desa, Bu Sulastri menonton lewat televisi bersama para tetangga. Ia bangga melihat anak-anaknya bersinar, bukan hanya karena suara atau lagu, tapi karena hati mereka yang tulus. Seorang tetangga berkata, Bu Sulastri menang besar. Anak tiri dan anak kandungnya saling menguatkan. Jarang ada yang seperti itu. Usai acara, Farel dan Arman kembali ke desa untuk beberapa hari. Mereka disambut bak pahlawan. Di jalanan desa, spanduk bertuliskan, "Selamat datang Farel dan Arman, kebanggaan desa kita," terbentang. Anak-anak berlarian menghampiri, meminta tanda tangan dan foto bersama. Farel mengajak Arman naik ke bukit belakang rumah. Di sana, mereka berdiri berdua memandang desa yang tenang. Dulu aku pernah pikir hidupku akan berakhir di sini. Tapi sekarang, ternyata ini tempat semua mimpi dimulai, ucap Farel. Arman tersenyum. Kita bukan cuma menyanyi. Kita menyembuhkan. Hari berikutnya,
Farel menulis surat kecil dan meletakkannya di bawah batu besar di bukit itu, tempat ia dulu sering menangis diam-diam. Isi suratnya, "Terima kasih, Tuhan, telah mengubah luka jadi kekuatan. Aku berjanji menjaga rumah ini bersama Arman, bersama ibu, selamanya." Cerita mereka pun menjadi inspirasi banyak orang. Rumah mereka dijadikan pusat komunitas seni desa, tempat anak-anak dilatih vokal, musik, dan menulis lagu. Pemerintah desa bahkan memberikan dana bantuan untuk membangun studio mini. Di Jakarta, mereka tetap melanjutkan karir musik. Tapi setiap 2 minggu, mereka pulang ke desa. Bu Sulastri selalu menunggu dengan makanan favorit mereka. Rumah itu tidak pernah sepi, tidak pernah kehilangan cinta. Karena rumah itu bukan sekadar bangunan, itu adalah tempat semua perjalanan kembali. Beberapa tahun kemudian, Farel dan Arman berdiri di panggung penghargaan musik nasional. Mereka memenangkan penghargaan kolaborasi terbaik dan lagu inspiratif tahun ini. Di pidato mereka, Farel berkata, "Penghargaan ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk ibu kami yang mengajarkan arti menerima, dan untuk desa kami yang tidak pernah berhenti berharap." Arman menambahkan, "Dan untuk siapapun yang merasa tidak punya tempat, percayalah, selalu ada rumah yang sedang menunggu kalian. Asal kalian terus berjalan." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Dan begitulah, langkah mereka terus berjalan. Dari rumah kecil di desa, ke panggung besar di ibu kota. Tapi jalan yang mereka tapaki, selalu kembali ke satu hal, cinta yang tulus, dan janji yang abadi. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif Farel dan Arman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan cerita seru dan penuh makna lainnya. Share video ini ke teman-teman kamu, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat mereka juga. Dan ingat, setiap luka punya jalan sembuh, dan setiap mimpi punya tempat untuk pulang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam penuh cinta dari kami di channel ini.